bulan Desember 2024 ini adalah bulan terakhir untuk teman-teman mengikuti kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu. Ini adalah kompetisi pertama, award pertama yang diadakan Painting Explorer yang sekaligus akan dipamerkan. Kalau pamerannya masuk dalam pameran Painting Explorer yang keempat. Nah, caranya teman-teman tinggal saja membuat sketsa yang dibuat pada bulan Juli sampai Desember tahun ini, otomatis akan diikutkan sebagai peserta lomba. Karena ini sifatnya bonus bagi para mahasiswa kampus Melukis Painting Explorer, khususnya untuk yang mengikuti kelas sketsa dan still life. Nah, teman-teman nanti bisa mengerjakan tugas yang ada 1, 2, 3, atau kalau toh teman-teman tidak cocok dengan tugas itu, bisa membuat karya bebas, sketsa bebas yang bisa diunggah di dalam tugas nomor 16. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life maupun mahasiswa seni lukis elementer dan advance, kita ketemu lagi di dalam kuliah sketsa malam ini. Dan kalau saya lihat masih ada 4 pertemuan lagi untuk bulan Desember, untuk teman-teman mengikutkan karya. Baik, kita presentasi dulu. Teman-teman yang ada di kelas sketsa dan still life, ada Mas Yan Wibowo, selamat bergabung kembali. Mas Adi Riyadi, juga ada Mas Kevin di elementer ya. Ada pula Mbak Nia Nurmawati di elementer juga. Ada Mbak Huria Husna, nanti kita akan melihat karyanya. Juga ada Mas Widi Indrayanto di advance. Juga ada Mas Yanuar Hirmawan di elementer. Juga ada Mas Diko Strita atau Art Polai. Baik, rekan-rekan. Kita akan melihat karya Mas Yan Wibowo ya, Mas Yan Wibowo, dan juga karya Mbak Huria Husna. Keduanya, Mas Yan Wibowo dan Mbak Huria, ini membuat tugas ke-16. Tugas ke-16 itu kuliah sketsa, sketsa bebas harian ya. Monggo teman-teman mau membuat sketsa yang tidak sesuai tugas, boleh diunggah di dalam tugas ke-16 ini ya. Dan Mbak Huria Husna kemarin juga membuat tugas yang ke-16, kali ini juga membuat tugas ke-16 ya. Ini karya Mbak Huria Husna, ini karya Mas Yan Wibowo. Nah, teman-teman yang mau membuat, monggo boleh memilih ya, memilih tugas ke berapapun, silahkan. Tugas 1, 2, 3 gitu boleh ya. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat karyanya Mbak Huria ini ya, Mbak Huria Husna, ini kan dibuat dengan ballpoint ya, ballpoint di kertas. Mbak Huria juga sempat membuat sketsa dengan ballpoint juga ya, pas pameran di Lumantah Hotel, pameran Painting Explorer ketiga, itu juga dengan ballpoint. Namun memang ballpoint ini ya memiliki kelemahan, yaitu alhamdulillah ini Mas Widi Indrayanto hadir Pak Deni. Terima kasih Mas Widi. Ayam ini Mas Widi sudah bisa mengakses ya. Kemarin saya ragu apakah Mas Widi bisa mengakses atau tidak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Saya tunggu ya karyanya Mas Widi. Kalau kita lihat sketsanya Mbak Huria Husna ya, yang ini ya, itu karena memakai ballpoint, maka variasi garisnya itu sangat sedikitnya. Ballpoint cenderung garisnya itu konstan, tidak bisa tebal tipis.
Kalau toh eh, ada yang kecil dan besar ya, misalnya ini kecil, ini besar, ini kecil gitu ya, itu bisa dipakai dengan ballpoint yang berbeda ketebalan dan ketipisannya, atau satu ballpoint tetapi penekanannya berbeda. Namun tentu tidak bisa untuk volumenya itu tidak bisa sedinamis ketika kita menggunakan pena bambu. Ini misalnya dari sini ke sini ini kan sama, konstan kan, cenderung konstan semua. Coba dari sini ke sini ini relatif konstan kan. Bandingkan dengan pena bambu ya, pena bambu yang dipakai Masan. Saya yakin Mbak Korea sudah tahu ini kan, karena Mbak Korea juga beberapa kali menggunakan pena bambu ya, misalnya yang dapat A ini tugas keberapa ini? Satu, BA, dua, mana? Tiga, empat ya. Tugas keempat itu Mbak Korea dapat A. Ini coba kita lihat. Nah, oh ini sama ya. Nah, yang Mbak Korea yang lain, itu yang kemarin ya. Yang kemarin kan, nah ini misalnya, ini ya. Bandingkan dengan tugas bebas Mbak Korea yang lain, yang ini kan dinamika garisnya kan luar biasa kan, tebal tipis garisnya ya. Dari yang tebal segini sampai ini ya, setebal ini, tipis sampai nggak kelihatan misalnya yang ini. Nah, itu akan sangat susah ya ketika dicapai dengan ballpointnya. Jadi memang dari segi alat, ballpoint memang kurang menjanjikan untuk membuat garis yang artistik. Apalagi ya, ketika dibuat dengan cara mengulang-ulang seperti ini ya. Jadi pengulangannya itu justru pengulangan yang tidak menguntungkan ya, karena cenderung sama. Ini kan nggak enak ya, kayak bukan garisnya Mbak Korea aja nih, kayak garis yang takut salah-salah gitu ya. Ya mungkin niatannya Mbak Korea untuk membuat agar terasa lebih gelap gitu ya. Tetapi hasilnya misalnya ini lagi ya, ini kan seperti suatu bentuk arsiran gitu ya, diulang-ulang dengan nada yang sama, jadi terasa kurang mengobservasi objeknya, terasa ini hanya hafalan aja, isian-isian aja, termasuk ini ya, ini kan nggak enak ini ya. Nah kenapa ya, karena akan susah mungkin. Apakah ballpoint tidak bisa untuk membuat yang artistik? Tentu bisa ya, itu bisa. Mungkin diakali dengan bentuk ballpointnya yang berbeda. Ballpoint ada yang benar-benar tebal, ada yang tipis, bahkan ada yang blobok itu kan. Dan yang kedua ya, tadi kan pertama dia tidak bisa konstan. Yang kedua, untuk membuat dia pekat atau tidak, ya, itu juga relatif lebih susah. Kalau kita memakai ini ya, pena ini ya, ini pekat, terus ini nggak pekat karena sedikit ditutulkan, jadi nggak, garisnya tidak benar-benar tampak. Itu dinamika yang keren ya, dinamika yang keren banget. Lah kalau ini kan rata-rata kepekatannya nyaris sama kan.
kepekatan tiap garisnya ini nyaris sama. Jadi dinamika volumenya sudah nggak kena, dinamika kepekatannya nggak kena. Nah, tapi begini, yang namanya seniman itu biasanya kalau di seperti ini kan, seperti ini kan, itu justru malah tertantang. Nah, kalau Mbak Huria tertantang pakai ballpoint, oke, silahkan. Saran saya, cobalah eksplorasi ballpoint sebanyak-banyaknya. Berbagai merek ballpoint. Ballpoint kan sekarang macam-macam ya. Ada ballpoint yang bahkan bisa dihapus, itu juga ada. Ballpoint yang gel, juga ada ballpoint tinta. Atau kalau perlu dengan ballpoint ada yang dipotong, misalnya kan ballpoint baru dipotong depannya untuk garis yang besar. Itu mungkin aja, mungkin. Jadi Mbak Korea pengen tampil sketsa tidak seperti yang lain dengan ballpoint, tapi menjawab capaian-capaian artistik yang tadinya bisa dicapai oleh tinta dengan pena bambu. Nah, ini dengan ballpoint mesti bisa dicapai atau memiliki pencapaian yang berbeda. Gitu. Jadi saya senang semangat mahasiswa seni, semangat seniman ketika dia tidak pengen dikungkung oleh kebiasaan. Itu bagus ya, bagus ya. Tapi untuk karya ini sendiri, ini masih jauh dari nilai-nilai garis yang artistik, dari kualitas garisnya, dari volumenya. Ini tampak belum Huria Husna gitu ya. Mbak Huria Husna kan ini kan luar biasa, keren kan. Masa tampil kayak gini kan gitu kan. Jangan lah ya. Oke. Mas Adiyadi, selamat malam Pak Denny dan kawan-kawan. Selamat malam Mas Adiyadi. Mbak Huria, Mbak Huria hadir Pak, mohon maaf lambat. Oke Mbak Huria, terima kasih banyak. Nah, sekarang coba kita perhatikan karyanya Mas Ian ya, Mas Ian Wibowo. Ini coba membuat variasi, dan memang variasi garisnya lebih terasa ya, lebih terasa. Meskipun ya lebih terasa ketimbang ballpointnya Mbak Huria. Meskipun begitu, kalau dibandingkan dengan karya Mbak Huria yang ini ya, ini ada satu hal yang belum dapat atau belum terlalu tereksplorasi dari karyanya Mas Ian Wibowo ini adalah ini ya, kepekatan antara bermain pekat dan tidak ya, bermain pekat dan tidak. Oke, kita sudah melihat misalnya ya, ada garis yang benar-benar pekat seperti ini, ada garis-garis yang tidak tidak pekat seperti ini ya. Namun karena objek yang ada di depan ini itu kurang tereksplorasi yang pekatnya, dan tiba-tiba objek yang ada di sampingnya ini kan nyaris sama ya layernya, dan lumayan Mas Ian Wibowo sudah tahu bagaimana membuat agar ini tanpa ada aerial perspektif meskipun satu layer ya. Itu upaya yang bagus ya, namun kurang dapat maksimal. Misalnya begini, ya udah yang ada di sini nih ya, ini benar-benar dipekatkan gitu ya, atau kasih objek sesuatu yang cukup mencolok mata gitu ya. Misalnya di sini ada gerobak kaki 5 misalnya ya, agar yang bangunan ini terasa jauhnya itu terasa ada bandingannya. Kalau kita dulu pernah kita lihat
karyanya Mbak Khoria Husna itu ya depannya kan ada motornya itu, sehingga rumah yang ada di belakangnya itu terasa jauh gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, Mas Ian perlu berhati-hati ketika membuat objek yang bertumpuk, yang itu nyaris memiliki motif yang sama. Oke, misalnya ini ya. Kalau kita lihat, ini kan ada lampu ya, lampu kayak lampu kota yang banyak kita dapati di Jogja. Sementara belakangnya ini pohon. Nah, sama-sama dia tegak, polanya kan vertikal. Nah, ini terasa saling mengganggu antara cagak atau tiang lampunya ini dengan pohonnya ini. Tiang lampunya ini dengan pohonnya itu cenderung sama. Belum bisa dibedakan ini sebenarnya yang tiang lampu mana ya, dari karakternya kan, dari bentuknya. Nah, maka kalau toh memang ya Mas Yan, di lapangan memang seperti ini, tidak ada masalah ketika kita menggesernya. Misalnya pohonnya digeser ke kiri atau pohonnya digeser ke kanan. Nah, kalau digeser ke kanan gitu sekaligus menjawab tantangan tadi agar foreground ya dengan middle ground gitu, atau background ya, foreground langsung background itu lebih terasa misalnya di sini pohonnya lebih kuat. Nah, terus atau mikirnya gini, backgroundnya itu rumah, middle groundnya itu pohon, foregroundnya itu lampu kota ini. Nah, gitu akan lebih menariknya. Kalau kita lihat dari bentuknya ya, bentuk-bentuk ini ya, ini rumahnya, ini udah artistik, ini sudah enak gitu. Itu Mas Yan Wibowo, selamat malam Pak Denny, hadir Pak, maaf lambat. Oke, Mas Yan. Lalu yang perlu diperkuat lagi gini Mas Yan, kalau sudah mau membuat efek half tone lah, efek weight on weight gitu ya, atau weight on dry on weight misalnya, itu sekalian aja beberapa tempat dikasih aksen-aksen gelap gitu biar semakin antep, semakin tidak mengambang gitu ya. Misalnya pada beberapa tempat ya dikomposisikan, misalnya di daerah sini gelap, di sini gelap gitu ya, agar lebih terasa lagi. Misalnya, nah beberapa hal seperti ini gitu ya, itu bisa ditambahkan. Ini half tone-nya ya. Half tone-nya masih terasa nanggung. Jadi antara hitamnya, pekatnya garis ya, dengan putihnya kertas, tiba-tiba diimbangi dengan tengahnya half tone ya, tinta yang dikasih air itu. Kalau kita beri misalnya ya, di sini masih basah gitu, terus ditambah misalnya ini masih basah, terus ditambah titik gitu air ya, misalnya ya kayak gini atau nah ini tapi kebalik ke sana ya. Wah, itu kan artistiknya. Wah, ini kan artistik banget. Nah, ini. Itu misalnya itu diaplikasikan ke sini. Oh, itu keren banget ya. Oke. Untuk Mbak Khoria ini ya objeknya juga sebenarnya, objeknya ini kalau digarap
dengan memainkan itu ya, aerial perspektif lewat cinta dan pena bambu itu, pena kayu. Oh itu ya sudah lumayan menarik ini. Tapi ini kan nggak kerasa ya, karena alatnya tadi ya. Ya iki B B-min ya. B-min ya. Ini wah ini besok Mbak Korea mesti digas lagi nih. Ini dari dulu ya, ini di nilai 16 ini BA min, lalu B min, lalu BA plus, bahkan A ya, A. BA plus, BA juga min. A loh ini A min kan. B plus ini B min. Ini B min. Nah, nggak apa-apa ya. Ya namanya aja apa namanya? Nggak hanya mahasiswa, seniman pun ya, seniman pun namanya manual. Itu yang namanya hasil itu ya tetap naik turun ya. Nggak bisa benar-benar konstan gitu ya. Ya tentu harapannya semakin lama semakin naik ya. Nilai yang bagus memang progres. B-min. Terus untuk Mas Yan ini ya. Ini nggak enak ini. Bentuknya ini terutama yang bentuknya belum kena, belum terdefinisikan itu lampunya ini. Lampunya ini karakter lampunya belum kena, sama pembagian ini kan 3 ya. Terus yang 1 di tengah kan. Kalau misalnya ini ke sini, ini yang kanan. Ini yang mana? Ini ke sana. Terus ini yang apa? Ini yang tengah kan. Tengah harusnya kan di sini. Nah, gitu ya. Jadi belum enak. Terus kalau atasnya ini saya kurang tahu, tapi kalau yang di Jogja nggak seperti ini ya. Nggak lancip begini. Ini jadi dari segi bentuknya masih belum luas ya. Bentuk lampunya, bentuk rumahnya keren banget ya. Terutama ini bentuk rumahnya keren. Bentuk lampunya kurang. Ya ini B plus kan, B plus. Ini Mas Yan B plus ya. B plus. Jadi Mbak Korea B-min ya. B-min 62. 62. Saya kembalikan. Mas Yan B plus 68. Oke. Nggak bisa nih. Oh ini belum. 68. Oke. Saya cek lagi ya. Terima kasih Pak Denny, Mbak Kuria ya. Sama-sama Mbak Kuria. Saya kalau Mbak Kuria optimis bisa mencapai karya yang artistik ya. Kalau toh Mbak Kuria sekarang masih coba-coba mengeksplor ya, itu seneng kan, namanya aja painting explorer, semakin mengeksplor semakin seneng ya. Tapi ya itu ya, cobalah terus benar-benar dieksplor ya materialnya. Oke rekan-rekan, saya tunggu nggih karya teman-teman yang lain. Mungkin saya bacakan ya biar teman-teman memiliki gambaran bagi yang terutama bagi yang baru bergabung ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah bergabung, pernah sering membuat karya, terus bergabung lagi tentu sudah tahu. Tapi
untuk teman-teman yang baru bergabung, saya sampaikan ya, membuat tugas sketsa ini sekali lagi ya, boleh langsung di tugas yang teman-teman kendaki, teman-teman sukai. Tapi kalau yang direkomendasikan memang membuat sesuai dengan urutan tugas ya, tugas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini tugas 1, 2, 3 ini misalnya itu masih menggunakan garis. Nanti tugas 4 mulai dikenalkan ada efek ya. Ada efek cipratan, ada efek cap jari dan sebagainya. Nah, yang sketsa-sketsa ini nanti otomatis akan diikutkan sebagai peserta kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu yang diselenggarakan di Kopi Kuden. Nah, teman-teman yang sudah pernah membuat tugas, misalnya ya, Mbak Kuria pernah membuat tugas sudut rumah. Kok pengen buat lagi, nggak apa-apa. Mas Adi Riyadi sudah pernah buat tugas ruangan rumah misalnya, atau perkampungan. Misalnya Mas Jan Wibowo pernah bikin perkampungan. Bikin lagi nggak apa-apa. Nah, nanti untuk yang dibikin lagi itu akan kita ikutkan di dalam pameran dan kompetisi sketsa mainkan garismu. Lalu teman-teman nanti yang menjadi nominasi akan kita kirimi link untuk mengisi Google Form dan sekaligus mengirimkan karyanya untuk kita seleksi ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti kelas sketsa dan still life di kampus Nukis Painting Explorer. Saya tunggu karya selanjutnya di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.